Selamat datang dan selamat menikmati. Tengah malam menjelang pergantian hari adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu bagi Juyon. Dia mendapatkan refill SP dari skill passive income miliknya. Juyon langsung mengupgrade skill passive income-nya dan mendapatkan 5 kali lipat SP di hari selanjutnya. Tidak lupa Juyon juga mengecek hadiah tutorialnya dan mendapatkan sub pasif yang baru. Setiap user dapat menggunakan skill yang sama dengan menggunakan buku skill. Tapi kekuatan dari skill itu berbeda-beda setiap user, disebabkan perbedaan unik pasif dari setiap user. Dan inilah yang dipikir Juyon sebagai kelemahan kelasnya. Tanpa unik pasif yang cocok, skill copy akan menjadi lebih lemah dari skill aslinya, kecuali untuk Meteor dalam tutorial quest. Tapi Juyon mendapatkan tambahan khusus dari setiap skill yang dikopinya. Meskipun acak, tetap membuat Juyon sedikit khawatir. Juyon berniat untuk mencobanya sendiri, melihat bagaimana skillnya bekerja. Dan mungkin sudah waktunya bagi Juyon untuk berhenti menggunakan healing skill. Tiba-tiba sebuah quest muncul yang meminta Juyon berburu monster. Juyon merasa seperti ada seseorang yang memberikan quest sesuai dengan rencananya. Juyon segera mencari skill untuk berburu, dan mendapatkan fireball yang sepertinya cocok dengannya. Saat mengkopinya, Juyon mendapatkan tambahan status terbakar di skill fireball-nya. Bagus atau tidaknya, Juyon harus mengetes skill itu sendiri. Tibalah Juyon di depan pintu masuk field. Dengan equipment seadanya, Juyon yakin akan baik-baik saja. Demi meninggalkan jadi budak healer, Juyon bertekad untuk berburu sekarang. Terjadi kegaduhan di forum. Seseorang bernama Psycho Pass membantai para monster di Fields Ranch menggunakan fireball. Beberapa guild mencoba merekrutnya, tapi dia menolaknya karena tidak suka dipanggil Psycho. Tapi itu bukan alasan sebenarnya Juyon menolak mereka. Bahkan Juyon menolak si cantik yang mencoba merekrutnya sebelumnya. Juyon melihat kembali rekaman perburuannya kemarin. Ternyata Juyon berburu dan tertawa seperti orang gila. Pantas saja orang memanggilnya Psycho. Juyon pikir dia terlalu senang dan terbawa suasana, karena monsternya terlalu mudah untuk dikalahkan. Dan Juyon mendapatkan skill mana reduction setelah menyelesaikan quest berburunya. Tentang pertarungan melawan field boss juga menjadi perbincangan panas di forum. Banyak yang berprasangka kalau Psycho Pass menggunakan equipment bagus, sehingga damage-nya besar. Tapi Juyon tahu kalau elemental ring lah yang banyak membantunya, sehingga dia dapat mengeluarkan fireball terus-menerus. Juyon mengucap syukur atas kebaikan Muhammad Al. Beberapa hari lalu, Juyon bergabung dengan sebuah party untuk mengalahkan field boss. Juyon juga mendapatkan quest untuk mengalahkan boss itu. Juyon yang mengambil peran mage, melemparkan fireball kepada boss itu. Semua orang terkejut melihat damage yang dihasilkan Juyon. Dengan beberapa fireball lagi, boss itu ditumbangkan. Tapi boss itu bangkit kembali dalam status berserk dan mengeluarkan skill Shadow Bear Roar. Karena skill debuff dari boss, seluruh party terkena status down, sehingga mereka hampir tidak bisa melawan lagi. Seluruh party berusaha bertahan dengan kekuatan mereka yang tersisa. Tapi Juyon terdiam seakan tak percaya, ternyata dia dapat mengcopy skill milik boss juga tanpa ada syarat apapun. Juyon pun mengcopy skill boss itu dan langsung menggunakannya. Seluruh anggota party terkena Bear Roar dari depan dan dari belakang. Seluruh anggota party atatusnya turun hampir 90%. Tapi berbeda dengan Juyon, yang mendapatkan status tambahan hampir 3 kali lipat. Melihat anggota partinya yang terdesak, Juyon merapalkan fireball dan menyerang bos itu. Dengan sekali serangan dari Juyon, bos itu dikalahkan. Melihat bos itu tumbang, seluruh party bersorak-sorai. Juyon merasakan kalau dia seperti pernah berada di momen ini sebelumnya. Juyon menyerap Shadow Bear Soul dan mendapatkan Strength plus 1. Level field boss setidaknya 10 lebih tinggi dari fields itu sendiri. Jika seseorang mencoba menggunakan bantuan dari level yang lebih tinggi dari batas field, mayat bos akan langsung menghilang dalam sekejap dan orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang-orang merisikokan nyawanya untuk berburu field boss hanya untuk hadiahnya saja. Item drop dari bos dapat berharga sangat mahal, jika ditambah dengan mayat bos yang dapat dijual sebagai material tingkat tinggi. Pada dasarnya, field boss adalah karung uang berjalan. Seluruh anggota memuji ketua party dan Juyon yang bertindak sebagai mage. Saat ketua party melihat status item dari boss drop,
Ternyata efeknya sedikit kurang bagus. Saat mereka sedang berdiskusi tentang item itu, seseorang muncul dan berkata akan membeli item itu 90% dari harga pasaran. Ternyata orang-orang itu adalah organisasi yang selalu membeli item boss sesaat mereka drop di fields. Mereka disebut dengan boss item hunter. Mereka benar-benar memborong semuanya. Awalnya Juyon ragu-ragu akan orang itu. Tapi saat pengawalnya membuka koper berisi penuh uang, Juyong langsung terkesima. Juyon tidak peduli lagi siapa mereka. Selama ada uang muka, semuanya akan baik-baik saja. Juyon pun kembali membuka lapaknya dengan raut sedih. Menyadari kalau uang yang sudah dihasilkannya selama ini hampir tak seberapa saat dia mengecek harga set equipment yang diincarnya. Saat mendengar hanya 2 set yang tersisa, dengan menangis Juyon keluar dari toko. Tidak banyak yang bisa Juyon lakukan semenjak skillnya akan menghilang setelah tengah malam. Walaupun berkat hadiah tutorial quest Juyon dapat mengcopy skill boss mulai dari sekarang, tapi setidaknya Juyon sudah bersenang-senang di fields sebelum skillnya menghilang. Sembari menunggu customer, Juyon membuka status window-nya. Walaupun skill pasifnya mendukung Juyon menjadi warrior, yang menjadi kelas impiannya dalam dunia fantasi, tapi Juyon berpikir 2 kali jika harus berhadapan dengan monster secara langsung. Mau tidak mau Juyon menaikkan status magicnya dan mengupgrade skill pasifnya. Ternyata kenaikan skill level pasifnya membuat Juyon dapat mengcopy 2 skill sekaligus. Juyon pun penasaran apa yang akan terjadi jika dia mengcopy 2 skill yang sama. Juyon mengcopy skill light recovery sebanyak 2 kali. Dan hasilnya membuat Juyon merasa seperti mendapatkan jackpot. Juyon menjual jasa heal beserta dengan XP buff 5% selama 5 jam. Dengan berteriak, Juyon menarik perhatian para user yang sedang lalu lalang. Tapi mereka ragu akan penawaran Juyon, karena mereka tidak pernah mendengar skill dengan buff XP sebelumnya. Beberapa orang bahkan menganggap Juyon sedang menipu. Tiba-tiba dari kerumunan muncul meja wanita yang berkata, "Lama tidak bertemu. Apakah kamu masih tidak berminat untuk party bersama kita?" Juyon yang terpana akan kecantikan wanita itu mengatakan kalau ia sedang sibuk bekerja. Melihat itu, wanita itu membeli jasa buff milik Juyon untuk dia dan kakaknya. Juyon menerima mereka dengan sopan dan merapalkan buff-nya. Wanita itu memberikan kartu nama, yang ternyata namanya adalah Kim Hyeji. Hyeji berpesan kalau dia membutuhkan healer untuk timnya. Hyeji memberitahu yang lainnya kalau buff dari Juyon adalah sungguhan dan dia yang akan menjaminnya. Mendengar itu, semua orang langsung berebut membeli buff dari Juyon. Kakaknya bertanya kepada Hyeji, mengapa Hyeji memaksa anak baru yang bahkan tidak mempunyai equipment sama sekali. Hyeji menjawab, "Di party kita, ia akan memberikan damage, kamu akan menjadi tank, dan tim kita sudah seimbang. Tapi satu hal yang kurang, kita membutuhkan healer. Dan sekarang bahkan ada buff yang tidak pernah terdengar. Dia pasti mempunyai pasif yang sangat berguna. Jika kita duluan yang menyadari nilainya, pasti akan lebih bermakna. Siapa juga yang tahu, user seperti dia mungkin saja akan menjadi ranker suatu hari nanti." Setelah buff-nya laku keras, Juyon akhirnya dapat membeli equipment set yang dia inginkan. Juyon menyimpulkan kalau skill pasif lebih berguna daripada pemasukan dan menaikkan kembali pasif skill-nya. Juyon mendapatkan SP tambahan setiap malam pergantian hari dan berencana menaikkan skill-nya sampai bisa mengcopy skill 3 buah. Kali ini Juyon akan menyembunyikan identitasnya dan menjadi seorang mage. Tibalah Juyon di F-Rank Fields Gagorim Bay. Field itu tempatnya berlumpur, tank dan melee DPS tidak akan bisa bertahan. Tidak seperti field sebelumnya yang lebih bagus dan bersih, di mana para newbie yang baru dibangkitkan berburu di sana. Jika bukan karena batasan level, Juyon tidak ingin berburu di tempat yang seperti ini untuk mengkoleksi boss souls. Juyon membaca sebuah panduan saat akan berburu boss di fields. Mereka menyarankan agar para newbie tidak sembarangan bergabung dengan party yang tidak jelas dari postingan di forum. Tapi Juyon tidak peduli, karena raid sebelumnya yang berjalan lancar, dia yakin kalau kali ini juga akan baik-baik saja. Ternyata situasinya tidak sesuai dengan apa yang Juyon bayangkan. Juyon harus satu tim dengan orang-orang yang sedang berkencan dengan pasangannya masing-masing. Orang yang mengundang Juyon menyangka kalau Juyon adalah seorang wanita. Dan orang yang mengundang Juyon berakhir sendirian tanpa pasangan wanitanya.
Sekarang Juyon baru mengerti. Pentingnya mengecek anggota party sebelum bergabung. Ketua party berkata, karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai briefingnya. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu strategi ini, tapi ia akan mengulangnya lagi untuk berjaga-jaga. Bos dari field ini adalah The Mudflat Crab, akan menjadi semakin gesit setiap debuff yang diterimanya. Bahkan debuff yang dilakukan sendiri seperti bleeding juga dihitung. Jadi bunuh bos itu dengan debuff seminimal mungkin. Pertarungan pun dimulai. Juyon sampai kebingungan melihat mereka yang seru sendiri saat berburu monster yang dasarnya adalah bahan untuk membuat sup seafood. Ketua party pun dengan sombong mengatakan kalau dia yang akan menjaga semuanya. Tapi saat monster cacing besar muncul, ketua party malah mundur menjaga jarak. Para penyerang jarak jauh melancarkan serangan mereka dan berhasil membunuh semuanya. Tidak lama berselang, tanah di sekitarnya bergetar dengan hebat. Muncul boss field Gogurim Bay, The Mudflat Crab. Juyon mengintip skill boss itu dan tersenyum, menandakan kalau skill itu sebuah jackpot bagi Juyon. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.